Cara pembuatan media pembelajaran sistem pernafasan manusia dengan menggunakan bahan bekas dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada botol air mineral 1,5 liter 1 buah. Lalu yang kedua, ada selang plastik kecil yang berjumlah 2 buah atau 1 meter. Lalu yang ketiga, ada selang sedotan besar yang berjumlah 1. Lalu yang keempat, ada balon kecil yang berjumlah 2 buah. Lalu yang kelima, ada balon besar yang berjumlah 1 buah. Lalu yang selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu ada gunting, ada lakban atau isolasi. Bisa juga dengan menggunakan lem. Lalu ada cutter. Lalu ada korek api untuk menyalakan apinya. Lalu ada plastisin secukupnya. Dan yang terakhir ada lilin. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu termasuk ke teknologi. Lalu yang kedua, ambillah botol air mineral yang tersedia. Potong bagian bawahnya sehingga terbuka dengan menggunakan cutter. Sebelum itu kita ukur dahulu ya, sekitar 14-15 cm ukurannya. Lalu kita potong pada bagian bawahnya menggunakan cutter. Harap hati-hati ya, karena cutter ini atau sangat berbahaya. Jadi bisa minta tolong ke orang tua kalian, ke ayah kalian, ke ibu kalian, atau ke kakak kalian agar bisa membantunya dalam memotong air mineral. Harap hati-hati ya. Nah, ini sudah terpotong ya, bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat lubang pada tutup botol sebesar selang sedotan yang disediakan. Itu termasuk ke engineering. Kita lubang ini dengan paku yang dipanaskan. Nah, sebelumnya kita nyalakan lilinnya dahulu ya. Nah, jadi awas, hati-hati. Sebelum kita memanaskan pakunya, kita mencari kain atau tisu atau kain yang sudah tidak terpakai, karena paku nanti jika dipanaskan pakunya akan panas dan bisa merembet ke tangan kita. Jadi seperti ini, setelah kita lubangi dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan yang berukuran sesuai dengan sedotan yang besar. Selanjutnya ada selang plastik yang sediakan, potong menjadi 2 bagian bentuk menjadi mencabang atau bisa dililitkan bagian pangkal dengan solasi. Ini dimasukkan terlebih dahulu ya, agar membentuk huruf Y. Itu termasuk pada matematik. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita menyambungkannya dengan menggunakan isolasi agar sedotannya tidak kemana-mana atau tidak mudah lepas juga, dan bisa menyatu dengan sedotan yang lainnya. Nah, ini sudah menyambung ya pada 2 bagian ini ya. Nah, sekarang yang selanjutnya kita sambungkan 2 bagian cabang masing-masing dengan balon. Itu termasuk engineering. Nah, ini pada bagian balon yang sebelah kanan. Itu untuk agar balon tidak mudah lepas, bisa menggunakan karet, kita lilitkan. Bisa juga dengan menggunakan lakban agar balon itu tidak mudah lepas. Dan juga
agar tidak ada angin yang keluar atau masuk di celah itu. Ikat erat pangkal kedua balon agar tidak lepas dari ujung selang plastiknya ya. Itu termasuk pada engineering. Masukkan selang plastik berbentuk Y yang sudah disambungkan dengan balon selang sedotan pada masing-masing ujungnya ya, ke dalam botol dengan posisi selang sedotan masuk ke dalam lubang pada tutup botol toples. Itu termasuk pada engineering ya. Nah, ini untuk balon yang satunya atau sebelahnya. Ini juga sama. Jangan sampai ada udara yang keluar atau masuk, jangan sampai ada celah. Kita ikat dengan lakban. Nah, ini sudah ya, sudah terikat kuat, sudah berbentuk, dan selangnya juga sudah berbentuk Y. Nah, selanjutnya kita masukkan selang plastik tersebut pada ujung ke dalam botol dengan posisi selang sedotan masuk ke dalam lubang pada tutup toples ya. Jadi seperti ini. Lalu, beri plastisnya secukupnya pada bagian tutup botol sekitar selang agar tidak ada celah udara yang masuk. Itu termasuk pada art. Nah, ini kalian tutup dengan menggunakan plastisin. Jangan sampai ada yang celah, ada udara yang masuk juga. Kita erat-eratkan plastisinya, jangan sampai ada yang berlubang. Lalu yang selanjutnya, tutup bagian bawah botol dengan menggunakan balon karet, yang itu termasuk pada engineering. Nah, tutup balon tersebut ujungnya digunting dulu ya. Lalu selanjutnya kita tutup bagian bawah botol dengan menggunakan balon. Jadi seperti ini cara menutupnya. Nah, setelah sudah menutup pada bagian bawah balon, lalu ikat balon karet agar tidak lepas dari botol ya. Dengan menggunakan lakban juga bisa, dengan menggunakan karet juga bisa. Itu termasuk pada engineering. Yang erat ya, agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini cara mengaplikasikannya. Kita dorong bagian bawah atau bagian balon yang menutup bagian bawah botol, kita tarik. Nah, ini seperti mengembang kempiskan ya. Nah, untuk penjelasan pada eksperimen di atas, yaitu termasuk pada sains. Yang pertama, itu paru-paru itu digantikan oleh botol. Lalu batang tenggorokan itu digantikan oleh selang, lalu bronkus percabangan pipa Y, lalu paru-paru kanan kiri itu digantikan oleh balon. Cara penggunaannya yakni dengan cara ditiup. Ini seperti prinsip ketika menghirup udara bebas. Udara yang masuk ke paru-paru menyebabkan paru-paru mengembang karena terisi udara. Begitu juga ketika kita meniup udara atau relaksasi, paru-paru mengempis karena udara ikut keluar.
Ketika botol bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada di dalam botol menggelembung karena terisi udara. Karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan di luar botol yang tetap menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam botol yang diumpamakan paru-paru. Proses seperti ini disebut proses inspirasi. Lalu ketika balon bagian bawah dilepas, kemudian balon dalam botol mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol menjadi lebih besar atau melebih besar dan tekanan udara di luar lebih kecil, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis, ini yang disebut dengan proses ekspirasi.